Assalamualaikum. Halo semuanya. Di video kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang sangat mengharukan dan penuh hikmah. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya dukungan, keberanian, dan perjuangan dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita simak bersama kisah yang menginspirasi ini. Hai semuanya, nama saya Maya. Saya ingin berbagi pengalaman yang sangat sulit dan memilukan yang saya alami di masa lalu. Saya tinggal di Jakarta Selatan, dan saya memiliki seorang ibu yang sangat mencintai saya. Namun, hidup saya berubah drastis setelah ibuku menikah dengan suaminya, Rudy. Awalnya, Rudy terlihat seperti pria yang baik dan perhatian, tapi semuanya berubah setelah pernikahannya dengan ibu. Dia berubah menjadi sosok yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Saya mengalami kekerasan fisik dan seksual yang tak terhitung jumlahnya dari ayah tiri saya. Setiap hari, saya harus menderita perlakuan yang tidak manusiawi. Saya merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh kekerasan ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Yang paling menyedihkan adalah, ibu saya mengetahui tentang apa yang terjadi padaku. Dia melihat luka-luka dan bekas-bekas kekerasan di tubuhku. Namun, dia hanya bisa diam. Saya tahu dia takut kehilangan saya jika dia melawan suami barunya. Saya merasa sendirian dan terabaikan. Setiap kali saya mencoba berbicara tentang penderitaan saya, ibu saya hanya bisa menangis dan memeluk saya. Saya tahu dia mencintai saya, tapi dia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan Rudy. Perlakuan buruk ini membuat saya jatuh ke dalam lubang depresi yang dalam. Saya kehilangan minat pada hal-hal yang dulu saya sukai, dan merasa tidak berarti dalam hidupku. Saya merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh kekerasan ini. Namun, ada cahaya harapan yang datang dalam hidup saya. Ibu saya bertemu dengan seorang teman yang memiliki pengalaman serupa. Teman tersebut memberikan dukungan dan saran kepada ibu saya untuk mencari bantuan dari lembaga yang berkompeten dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bersama-sama, kami menghubungi pihak berwenang dan melaporkan kasus kekerasan yang saya alami. Proses hukum berjalan, dan akhirnya Rudy dihadapkan pada konsekuensi perbuatannya. Saya dan ibu saya mendapatkan perlindungan serta dukungan yang kami butuhkan. Saya juga mendapatkan bantuan dari seorang psikolog untuk mengatasi trauma dan depresi yang saya alami. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, namun dengan bantuan dan dukungan yang tepat, saya berhasil keluar dari lingkaran kekerasan. Saya ingin mengingatkan kepada semua orang pentingnya mendukung dan melindungi orang-orang yang kita cintai dari kekerasan. Jangan pernah berdiam diri jika kita mengetahui ada seseorang yang mengalami kekerasan. Kita semua memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Saya berharap cerita ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk berbicara. Kita bisa saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Di balik kisah yang sulit dan memilukan ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. 1. Pentingnya dukungan dan solidaritas. Cerita ini mengingatkan kita tentang pentingnya dukungan dan solidaritas dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Ketika seseorang mengalami kekerasan, mereka membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya untuk memberikan kekuatan dan bantuan. 2. Tidak boleh berdiam diri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak boleh berdiam diri ketika kita mengetahui ada seseorang yang mengalami kekerasan. Kita harus berani berbicara dan melawan kekerasan, baik itu dengan melaporkan ke pihak berwenang atau mencari bantuan dari lembaga yang berkompeten. 3. Perlunya lembaga yang berkompeten. Dalam cerita ini, Ibu Maya menemukan bantuan dari lembaga yang berkompeten dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menegaskan pentingnya adanya lembaga yang dapat memberikan perlindungan, dukungan, dan bantuan kepada korban kekerasan. 4. Mengatasi trauma dan depresi. Cerita ini menyoroti pentingnya mendapatkan bantuan profesional dalam mengatasi trauma dan depresi yang dialami oleh korban kekerasan.
Dalam proses penyembuhan, dukungan dari psikolog atau konselor sangat penting untuk membantu korban mengatasi dampak emosional yang ditimbulkan oleh kekerasan. 5. Kesadaran dan pencegahan. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesadaran dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kita perlu terus mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya menghormati hak-hak dan martabat setiap individu, serta menghindari perilaku kekerasan dalam hubungan. Melalui kisah ini, kita diingatkan untuk selalu berempati dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita bisa saling mendukung dan membantu dalam menghadapi situasi yang sulit, serta berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih telah menonton video ini dan mendengarkan kisah yang saya bagikan. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya melawan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan pernah berdiam diri jika kita mengetahui ada seseorang yang mengalami kekerasan. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih aman dan mendukung bagi semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat.